Subhanahu wa taala. Setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Maka waktu turun ayat ini, Nabi tahu saatnya dia berdakwah terang-terangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di bukit Safa, kemudian Nabi berteriak, "Ya Sabaha." Ini panggilan. Ya Sabaha itu panggilan, berarti ada panggilan darurat. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka ingin mengumpulkan masyarakat, mereka naik di atas sebuah gunung, mereka robek baju mereka, tidak berpakaian di atas, kemudian mereka ambil pasir, ditumpah-tumpahkan di atas kepala mereka sambil berteriak, "Ya Sabaha, ya Sabaha." Berarti ini panggilan darurat, ya. Nabi mengikuti cara ini untuk memanggil tradisi mereka, memanggil masyarakat, tapi tidak perlu buka baju, tidak perlu siram-siram pasir di kepala. Makanya dijadikan dia oleh para ulama, setiap tradisi yang itu baik dan tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada tradisi bertentangan dengan Islam, maka hendaknya dimodif supaya sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Islam, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus-menerus tiada henti-hentinya memindahkan kita dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Sementara kita belum pandai bersyukur, belum bisa beribadah kepadanya, masih terus bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dakwah as-sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Sebagaimana telah lalu, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau untuk didakwahi sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka tatkala itu Nabi mulai berdakwah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Sebenarnya orang-orang Quraisy mulai menangkap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sadar di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pernah melihat Bilal salat, mereka melihat sebagian orang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada awalnya orang-orang Quraisy tidak menganggap dakwah tersebut suatu permasalahan. Kenapa? Karena orang yang semua dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada, yang tidak mau menyembah berhala, yang bertauhid, tidak mau melakukan kesyirikan, sudah ada. Makanya ada buku judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak berbuat kesyirikan. Di antara orang tersebut misalnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Umayyah bin Abi Sal, di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal, di antaranya Amr bin Abasa As-Sulami, di antaranya Sirmah bin Abi Anas, di antaranya Khalid bin Sinan Al-Absi dan Qus bin Sa'idah. Ini orang-orang yang mereka juga mirip dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak mau melakukan kesyirikan. Dan dakwah ini dibiarkan lama-lama hilang sendiri. Dakwah lama-lama hilang sendiri karena mereka tidak menyuruh orang untuk seperti mereka. Mereka bertauhid tapi untuk sendiri. Ya, mereka menyangka Muhammad juga akan seperti itu. Ya, biarin aja dia tidak menyembah berhala. Ada yang ikut dia, tapi lama-lama hilang sendiri. Namun kenyataannya tidak demikian. Terlebih lagi tatkala Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Terlebih lagi Nabi SAW mulai mengusik mereka, ini haram, ini tidak boleh, ini syirik. Nabi menegur mereka yang sebelum-sebelumnya tidak pernah menegur, ya, mungkin menegur sekali-sekali, tapi tidak, dakwahnya tidak seperti Nabi SAW yang menyalah-nyalahkan nenek moyang, yang mensyirik-syirikan mereka, yang menakut-nakuti mereka dengan neraka. Yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu, hanya tidak mau syirik, namun tidak berbicara tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW, dakwah Nabi membuat mereka gelisah karena dakwah Nabi tidak seperti sebelumnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah seperti Sirah Ibnu Ishaq bahwa di akhir dakwah sirriyah setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka pengikut Nabi sekitar 50 sampai 60 orang. Ya. Yang telah masuk Islam, ya.
banyak ya saya sebutkan banyak sekali, mak. Kalau kita baca terlalu lama ya. Jadi mereka ini sekitar 50 atau 60 orang yang di awal-awal masuk Islam. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam. Baca semuanya, biar antum tahu siapa 60 orang tersebut. Ini orang-orang pertama yang jasanya sangat besar. Harusnya kita mengenal mereka, harusnya. Memang waktu tidak ada. Ya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah, Khabbab bin Al-Arat, Umair bin Abi Waqqas, Mas'ud Al-Qadar, dan seterusnya banyak. Sampai 60 orang. Namun Nabi SAW di antara strategi dakwah beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Karena semuanya berkumpul di rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Mereka kumpul, Nabi dakwahi mereka. Jumlah mereka 50 sampai 60 orang, lelaki dan wanita. Tetapi Nabi tidak pernah gembar-gembor tentang nama-nama mereka. Kenapa? Karena bahaya. Nah, di antara mereka 60 orang tersebut ada yang kabilahnya tidak kuat. Nah, kalau dia tidak memiliki suku yang kuat, dia akan disiksa oleh orang Quraisy, dia akan diintimidasi, diteror oleh orang Quraisy. Ya. Maka Nabi cukup mendiamkan, tidak perlu menggembar-gemborkan siapa orang-orang tersebut demi keselamatan mereka. Terutama banyak di antara mereka ada yang budak-budak akan disiksa oleh majikannya, ada orang miskin akan disiksa oleh orang-orang kaya, sehingga Nabi SAW tidak menyebut nama mereka. Sampai-sampai ada seorang bernama Amr bin Abbas As-Sulami. Orang ini bercerita, sahabat ini radhiyallahu anhu bercerita bagaimana Islamnya. Dia termasuk orang awal-awal yang Islam. Ya, dia sebutkan, kata dia, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nas 'ala dhalalah. Saya waktu di zaman jahiliyah, saya melihat semuanya manusia di atas kesesatan. Dia juga termasuk ahnaf tadi yang tidak mau melakukan apa? Kesyirikan. Jadi lihat orang semuanya memberhala. Dia sudah semua orang sesat ya. Wa annahum laisu 'ala syai'. Menurut saya mereka tidak berdiri di atas apapun. Wa hum ya'buduna al-awthan, sementara mereka menyembah berhala. Dia tidak. Fasami'tu bi rajulin di Makkah yukhbiru akhbaran. Tiba-tiba saya mendengar tentang seorang di Mekah. Ini Amr bin Abbas bukan tinggal di Mekah, dia dari luar. Tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak suka dengan orang menyembah berhala. Tidak lama kemudian dia mendengar ada seorang lelaki di Mekah menyampaikan kabar-kabar. Faqatu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka saya pun naik di atas tunggangan saya, kemudian saya pergi menuju bertemu lelaki ini, yaitu Rasulullah SAW. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi sementara kaumnya berani melakukan perbuatan yang buruk kepadanya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka saya pun pelan-pelan sampai akhirnya aku masuk di kota Mekah. Kemudian akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada dia, "Ma anta? Kamu ini siapa?" Ini orang asing baru ketemu Nabi. Nabi waspada. Ini siapa? Nabi juga tidak tahu. Kata Nabi, "Ana nabiyyun, saya nabi." Faqultu wa ma nabiyyun? Apa itu nabi? Nabi jelaskan, "Arsalani Allah." Nabi itu Allah utus saya. Tuhan mengutus saya untuk berdakwah. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Allah mengutusmu dengan apa? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhadallahu la yusyrak bihi syai'. Allah mengutusku untuk menyampaikan agar manusia menyambung silaturahmi, agar berhala-berhala dihancurkan, agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan sama sekali. Qultu lahu faman ma'aka ala hadha? Siapa yang bersamamu di atas agama seperti ini? Qala hurrun wa abdun, seorang hamba yang merdeka dan seorang budak. Qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakr wa Bilal. Tatkala itu bersama Nabi Abu Bakar dan Bilal. Karena Bilal sudah dibeli oleh siapa? Dibebaskan oleh Abu Bakar dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya. Miman amana Nabi, termasuk orang yang beriman kepada Nabi. Faqultu inni muttabi'uk. Kata Amr bin Abbas, saya mau ikut kamu sekarang. Saya menjadi pengikutmu sekarang di Mekah. Qala, kata Nabi, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadha. Kau tidak bisa menjadi pengikutku sekarang ini, belum bisa. Ala tara hali wa halan nas, tidak kau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi orang-orang. Walakin irji' ila ahlik, pulang ke kampungmu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kalau nanti kau dengar saya sudah Islam sudah tersebar di mana-mana, maka silakan kau datang menemuiku. Sekarang belum saatnya. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan yang bersama dia Abu Bakar dan siapa? Bilal. Padahal ada orang-orang lain juga masuk Islam. Tapi ini kondisinya gawat. Nabi tidak tahu ini siapa orang yang bertanya. Ya, kalaupun dia ikut Nabi bahaya. Dia datang dari luar tinggal di Mekah bakalan dipukulin sama orang Quraisy. Maka Nabi di antara masalah Nabi tidak menceritakan siapa-siapa saja yang Islam. Padahal kalau Nabi sebutkan sudah ikut saya 60 orang, bagus sebenarnya kan sudah banyak, berarti lebih mudah. Banyak pengikut semakin menambah orang tertarik. Tetapi ternyata Nabi tidak menyebutkan nama-nama orang ikut Nabi, khawatir mereka akan diteror oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata Amr bin Abbas As-Sulami akhirnya dia pulang, dia malah berdakwah di kampungnya, dan akhirnya ketemu lagi dengan Nabi di lain waktu. Radhiyallahu taala. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi berdakwah 3 tahun, maka Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Aisyah radhiyallahu taala anha
bercerita, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Ya. Yang pertama dulu waktu suruh dakwah, kum fa anzir. Bangunlah dan beri peringatan. Tapi dengan diam-diam, dakwah satu persatu. Sekarang enggak, disuruh terang-terangan di hadapan orang Quraisy. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu, kerabatmu terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Maka waktu turun ayat ini, Nabi tahu saatnya dia berdakwah terang-terangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Safa. Tahu bukit Safa Marwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Safa. Kemudian Nabi berteriak, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. "Ya Safiyatu bintu Abdul Muttalib." Wahai Safiyah, putrinya Abdul Muttalib. Wahai Safiyah, tanteku maksudnya. Karena Abdul Muttalib kakek Nabi, berarti Safiyah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Bani Abdul Muttalib," wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya wahai paman-pamanku. Nabi panggil semuanya. Anaknya, tantenya, paman-pamannya. "La amliku lakum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari Allah. "Saluni min mali ma syi'tum." Kalau kalian minta harta dariku, silakan, mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau minta keselamatan, saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma unzilat hadhil ayah." Tatkala turun firman Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Karena keluarga Nabi terdekat orang-orang Quraisy. Nabi Quraisy, ya. Di Mekah isinya orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nabi manggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka mereka pun berkumpul. Nabi SAW panggil secara umum, kabilah Quraisy secara umum. Nabi panggil secara kabilah secara khusus, suku-suku kecilnya termasuk suku besarnya. Ya. Misalnya kalau gampangannya kita bilang, wahai orang Jawa, ini berarti umum. Wahai Semarang, misalnya, Jawa lebih sempit misalnya. Nah, namanya amma wa khassa. Jadi Nabi manggil Quraisy secara umum, kemudian Nabi manggil secara suku-suku kecilnya. Semuanya dipanggil oleh Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay." Wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ay, ini lebih tinggi lagi, lebih umum. Kakek yang keberapa Ka'ab bin Lu'ay? "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. "Ya Bani Murrah bin Ka'ab." Wahai Murrah bin Ka'ab. Di bawahnya lagi. Ini Quraisy semua. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. "Wahai ya Bani Abdi Syams." "Anqidhu anfusakum minan nar." Lebih spesifik lagi. "Wahai anak-anaknya Abdu Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam." "Ya Bani Abdi Manaf." Kembali kakeknya Nabi. "Wahai anak-anaknya Abdu Manaf," kakek yang kesekiannya Nabi SAW. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. "Ya Bani Hashim." Lebih spesifik lagi. Karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kata dia, wahai Abdu Syamsu, saudaranya Abdu Manaf. Wahai anak-anak Abdu Syams, wahai anak-anak Abdu Manaf, wahai anak-anaknya Hashim, Bani Hashim. Kemudian Nabi spesifik lagi, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu wahai paman-pamanku. "Anqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Lebih khusus lagi putrinya sendiri. "Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka jahanam. "Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a." Aku tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. "Ghairu anna lakum rahiman sa'abuluha bibilaliha." Hanya saja saya punya kewajiban untuk menyambung rahim dengan kalian. Dan aku akan menyambung silaturahim dengan kalian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas ibn Abdul Muttalib." Wahai Abbas, pamanku, anaknya Abdul Muttalib. "La ughni anka minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali dari Allah. "Ya Safiyatu ammata Rasulillah." Wahai Safiyah, tantenya Rasulullah. "La ughni anki minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. "Wa ya Fatimatu binta Muhammadin." Wahai Fatimah putri Muhammad. "Salini ma syi'ti min mali." Mintalah dariku harta yang kau inginkan. Saya kasih kalau saya punya. Akan tapi la ughni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong wahai putriku sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam riwayat yang lain, Nabi SAW waktu ingin manggil mereka, Nabi SAW naik di bukit Safa, kemudian Nabi berteriak, "Ya Sabaha." Ini panggilan. Ya Sabaha itu panggilan, berarti ada panggilan darurat. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu mereka ingin mengumpulkan masyarakat, mereka naik di atas sebuah gunung, mereka robek baju mereka, tidak berpakaian di atas, kemudian mereka ambil pasir, ditumpah-tumpahkan di atas kepala mereka sambil berteriak, "Ya Sabaha, ya Sabaha." Berarti ini panggilan darurat, ya. Nabi mengikuti cara ini untuk memanggil tradisi mereka, memanggil masyarakat, tapi tidak perlu buka baju, tidak perlu siram-siram pasir di kepala. Makanya dijadikan dia oleh para ulama, setiap tradisi
yang itu baik dan tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada tradisi bertentangan Islam, maka hendaknya dimodif supaya sesuai dengan Islam. Sesuai dengan Islam, ya. Jadi Islam datang untuk memfilter tradisi yang ada. Bukan tradisi memfilter Islam, jangan kebalik, ya. Kita ingin mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan apa? Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nusantara Islam, Arab juga ke Islam, Eropa Islam, ya. Australia Islam, Afrika Islam, ya. Bukan Islam Afrika, Islam Eropa. Salah, Islam ini universal, semuanya agar jadi Islam. Bagaimana caranya? Islam memfilter. Kalau ada budaya yang baik, maka kita pertahankan. Ada budaya yang salah, kita perbaiki. Kita perbaiki agar sesuai dengan Islam. Nabi SAW memanfaatkan tradisi bagaimana mengumpulkan orang-orang. Tidak jadi masalah. Hukum asal dalam perkara adat adalah kalau bukan ibadah, maka hukum asalnya adalah boleh. Tetapi Nabi tidak mengikuti cara-cara yang salah seperti membuka baju, melempar-lempar pasir di atas kepala. Ini tidak diikuti oleh Nabi SAW. Setelah orang-orang Quraisy semua berkumpul, semuanya berkumpul. Faja'ala rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan yanzura ma huwa. Semua orang berkumpul. Kalau ada orang tidak bisa keluar, itu Muhammad panggil apa? Ada apa itu? Semuanya ngumpul ingin tahu ada berita apa, karena yang ngumpulin Muhammad, dan Muhammad tidak pernah bohong dan tidak pernah bikin kabar isu-isu kecuali sekali ini, baru sekali ini. Maka semua orang penasaran, ingin datang, ini ada apa? Muhammad tidak pernah begini sebelumnya. Yang tidak bisa datang, ngirim utusan, mungkin pembantunya, mungkin budaknya. Kesana coba dengar Muhammad ngomong apa. Semua datang. Begitu sampai semuanya kumpul, ada Abu Lahab, ada orang Quraisy, semuanya omnya datang semua. Oh, Abu Lahab omnya juga datang. Maka mereka berkata, "Malak, ada apa dengan engkau wahai Muhammad?" Saatnya mereka sudah ramai, maka Rasulullah berkata, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqina?" Wahai Quraisy kalian, kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit Sofa ini, di lembah di belakang ini, ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian tiba-tiba. Kalian tidak lihat di belakang. Apa kalian membenarkan perkataanku? Kata mereka, "Naam. Kami akan benarkan. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah mendapati engkau kecuali jujur. Engkau selalu jujur. Dalam riwayat yang lain, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mengatakan engkau dusta meskipun sekalipun enggak pernah, wahai Muhammad. Kalau kau bilang ada pasukan dari belakang gunung ingin menyerang kami, pasti kami benarkan. Ini mukadimah yang ingin Nabi ambil. Kalian mengakui saya selalu jujur. Kalian menjuluki aku sebagai Al-Amin. Kalian nitipkan barang kalian kepadaku. Jadi Muhammad tersohor orangnya amanah. Maka setelah mereka membenarkan itu semua, maka Nabi berkata, "Fa inni nadhirul lakum baina yadi adabin syadid." Saya ingatkan kalian, di hadapan kalian ada adab yang pedih kalau kalian syirik. Saya ingatkan, ada adab neraka. Selama ini enggak ada orang ngomong neraka. Enggak ada orang bercerita adab-adaban. Ya. Baru datang Muhammad, kemudian ingatkan ada hari kiamat, ada namanya neraka. Saya ingatkan kalian, kalau kalian tetap syirik, kalian akan masuk neraka Jahannam. Abu Lahab ngamuk. Omnya Nabi, ya. Omnya Nabi. Maka Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau wahai Muhammad sepenuh hari. Alihada jama'tana. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Kirain ada apa? Ngumpul rame-rame, ternyata ingatkan ada neraka Jahannam. Cuma gara-gara ini. Fanazalat, maka turunlah firman Allah langsung, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebagian ahli tafsir mengatakan Abu Lahab waktu ngomong, "Hei Muhammad, kamu jangan begini." Celaka kedua tangannya nunjuk-nunjuk Muhammad. Celaka kedua tangan Abu Lahab wa tabb, dan celaka dia. Dua tangannya celaka dan dia juga celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak harta yang dia kumpulkan, dan anaknya tidak bisa menolongnya. Subhanallah. Harusnya pamannya membela dia, ini paman yang malah mengingkari pertama kali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sudah singgung, Nabi SAW memanfaatkan tradisi orang-orang jahiliyah yang tidak bertentangan, dan Nabi SAW banyak ya, seperti tradisi jahiliyah memuliakan tamu, tradisi jahiliyah yang mereka suka membantu orang susah, tradisi jahiliyah masalah keberanian, itu semua dilestarikan oleh Nabi SAW. Tradisi jahiliyah setia kawan, itu juga dilestarikan oleh Islam. Bahkan kita boleh mengikuti tradisi orang-orang kafir kalau itu bermanfaat dan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak jadi masalah. Contoh, kita dengar orang-orang Yahudi katanya kalau makan selalu buah dulu, ya. Diikuti oleh sebagian orang Islam, katanya buah itu baik. Tradisi ini tradisi orang Yahudi katanya. Tapi enggak ada masalah ya kalau memang itu bermanfaat. Makanya Nabi SAW waktu nulis surat tahun 9 Hijriah, Nabi mulai mendakwahi
raja-raja kafir, Romawi, Raja Persia, Raja Mesir. Maka ada yang menyampaikan, ya, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, sungguhnya mereka itu tidak mau baca surat kalau enggak ada stempelnya. Ini aturan internasional. Nabi tidak tahu, dikasih tahu. Wahai Rasulullah, mereka itu raja-raja tidak mau menerima membaca surat kecuali ada stempelnya. Fattakhadha Nabi SAW khataman. Maka Nabi pun ambil buat cincin tertulis Muhammad Rasulullah min fiddah, terbuat dari perak. Buat apa? Buat stempel supaya apa? Resmi. Ini Nabi ikut tradisi mereka atau tidak? Ikut, tapi tradisi ini tidak ada masalah dan ada manfaatnya. Sama seperti Nabi SAW waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq, kemudian Salman Al-Farisi diriwayatkan, Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami dahulu di Persia, kalau kami dikepung kami bikin khandaq, bikin apa namanya? Parit supaya mereka tidak bisa menyerang. Ini tradisinya orang-orang Persia, Majusi, penyembah api. Namun ini masalah duniawi dan ini ide yang bagus, bermanfaat, maka Nabi ikuti, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau tasyabuh dalam hal perkara agama atau tasyabuh pada perkara yang tidak bermanfaat. Seandainya orang-orang Islam bertasyabuh dengan orang kafir pada perkara bermanfaat, tidak apa-apa. Mereka punya perkara yang bermanfaat, seperti mereka suka jalan kaki misalnya, ya. Mereka suka olahraga misalnya, mereka makannya teratur misalnya, kita gorengan tiap hari pagi siang sore. Tidak apa-apa sifat mati, yang penting enak hidup. Mereka teratur, mereka takut mati, makanya mereka makannya teratur. Itu bagus ya. Tapi yang diikuti model rambut sebelah hijau sebelah merah. Nah, ikuti seperti itu. Model baju kekecilan kelihatan sana sini, ya. Buka sana buka sini, ya. Itu yang diikuti, ciuman di jalan apa yang seperti itu. Kalau itu kita ikuti bahlul namanya, ikuti seperti itu, ya. Yang diikuti yang enggak ada masalah, ya. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tatkala Abu Lahab mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan surat Al-Masad. Di situ Allah mengatakan, sayasla naran dzata lahab. Sungguhnya Abu Lahab akan masuk dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan cuma Abu Lahab saja, istrinya juga masuk neraka, dan istrinya akan membawa kayu untuk bakar suaminya di neraka jahanam. Inilah perkara yang sangat menyedihkan Abu Lahab. Tatkala yang ikut menyiksa dia di akhirat, ternyata istrinya juga yang dia cintai, yang selama ini bela-bela dia, ternyata ikut bawa kayu bakar, membakar siapa? Abu Lahab. Ini di antara salah satu tafsiran. Dan ini ayat dikatakan oleh para ulama mukjizat. Dan Abu Lahab sampai mati tidak beriman, istrinya sampai mati tidak beriman. Sudah divonis masuk neraka. Padahal Abu Lahab kalau ingin mendustakan Muhammad gampang, dia pura-pura masuk Islam, selesai, buyar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Muhammad, Tuhanmu bilang Abu Lahab masuk neraka, sekarang dia masuk Islam. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, buyar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab pun tidak mau pura-pura, tetap aja di atas kekafiran sampai tewas, ya, Abu Lahab. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, faedah dan hikmah perintah Allah